Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung volume kerucut. Semoga anak-anak bisa memahami video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Matematika mudah? Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Kita masih membahas mengenai bangun ruang. Hari ini Ustazah akan membahas bagaimana cara dan bagaimana rumus volume kerucut. Oke, kalian buka buku paket kalian halaman 181. Bagaimana cara mencari volume kerucut. Oke. Seperti pada gambar, kerucut memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Ada banyak benda di sekitar kita yang seperti bentuk kerucut. Coba kalian sebutkan. Oke, salah satunya adalah kon es krim. Oke ya. Sekarang rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Masih ingat kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya bagaimana cara mencari volume tabung? Ya, betul. Apa rumus volume tabung? Masih ingat? Masih. Yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dijabarkan luas alas tabung itu pi r kuadrat dikali t. Atau pi dikali R dikali R dikali T. Nah, untuk volume kerucut, rumusnya hampir sama. Oke, jadi kalau volume kerucut, rumusnya ada 1/3. 1/3 dikali luas alas yang berbentuk lingkaran dikalikan tinggi dari kerucut. Kalau kita jabarkan rumus ini, yaitu 1/3 luas alas yang berbentuk lingkaran, itu rumus luasnya adalah pi dikali R dikali R. Kemudian dikalikan dengan tinggi kerucut. Oke. Ini harus kalian hafalkan rumus-rumus cara mencari volume tabung, cara mencari volume balok, cara mencari volume kubus, dan hari ini rumusnya sudah bertambah, yaitu bagaimana cara atau rumus mencari volume kerucut. V di sini adalah volume kerucut. Pi seperti biasa 22/7 atau 3,14. 22/7 digunakan jika jari-jari alas itu kelipatan 7. Dan 3,14 jika jari-jari dari alas kerucut ini selain dari kelipatan 7. T di sini adalah tinggi kerucut dan R adalah jari-jari. Perhatikan perbedaan diameter dan jari-jari. Dari titik pusat ke tepi itu namanya jari-jari. Tapi garis yang menghubungkan bagian tepi lingkaran dengan tepi lingkaran dengan melewati titik pusat lingkaran itu dinamakan diameter.
Oke, sampai di sini semoga bisa memahaminya. Saya akan langsung masuk ke contoh soal nomor 4. Oke. Perhatikan gambar pada halaman 182 nomor 4. Di sana disajikan gambar kerucut. Diketahui diameternya 20 cm. Tinggi kerucut 18 cm. 18 cm. Ditanya volume kerucut. Perhatikan. Jika kalian menjawab soal seperti biasa, tuliskan dulu. Diketahui. Apa yang diketahui di sini? Oke, diketahui diameternya. Diameter. Perhatikan, tadi saya sudah jelaskan. Diameter itu garis yang menghubungkan tepi lingkaran dengan tepi lingkaran dengan melalui titik pusat lingkaran. Diameternya 20 cm. Jika diameternya 20 cm, jari-jarinya berapa? Setengah dari diameter. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Tinggi dari kerucut itu adalah 18 cm. Ditanya, apa yang ditanya? Volume dari kerucut. Volume kerucut. Sekarang kita jawab. Rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali pi atau dikali luas alas, pi dikali R dikalikan tinggi kerucut dikali T. Kita tuliskan V sama dengan 1/3 dikali pi dikali R dikali T. Karena semua sudah ada angkanya, kita tinggal masukkan ke rumus. 1/3 itu adalah rumus atau konstanta dari rumus. Kita tuliskan 1/3 tetap. Karena jari-jarinya 10 cm, maka kita gunakan pi yang 3,14. Kita kalikan jari-jarinya 10 cm dikalikan 10 cm dikalikan dengan tingginya 18 cm. Perhatikan, Ustazah akan mencoret atau menyederhanakan pembilang dan penyebut seperti biasa ya. Karena 18 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut, bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagikan 3. 3 dibagi 3, 1. 18 dibagi 3, 6. Oke, sudah sederhana ya. Tinggal kita kalikan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 6 cm. Nih yang harus diperhatikan. 3,14 dikali 10 dikali 10. Jadi ini saya tulis lagi ya. Bentuknya 1 dikali 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 6 cm. Perhatikan. 3,14 dikali 10. Perhatikan. 3,14 dikali 10.
Ingatkan lagi bagaimana cara mengalihkan desimal. Cara mengalihkan desimal, kita tutup dulu tanda komanya. Jadi kita kalikan 3/14 dikali 1, hasilnya berapa? 3/14. Nolnya kita tambahkan di sini. Apakah sudah selesai? Belum. Kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Perhatikan, hitung ya, sama-sama 1, 2. Kita lihat di sini, kita hitung 1, 2. Artinya komanya pindah ke sini. Jadi hasilnya 31,40. 31,40 itu bisa kita tuliskan 31,4. Nah, sudah dapat nih. Hasilnya 31,4. Dikali 10 lagi. Dikali 6 cm. Ini sudah pakai sentimeter persegi, nak ya. Sentimeter persegi, sentimeter dikali 10 cm dikali 6 cm. Agar kita sama-sama lagi mengingat ini cara mengalihkan bilangan desimal. Sama seperti tadi, 31,4 cm dikalikan 10 cm. Perhatikan. 31,4 dikali 10. Nah, koma tidak usah kita lihat. Jadi kita kalikan 31,4 dikali 1. Hasilnya berapa? 31,4. Oke. Tambahkan nolnya 1. Jangan lupa. Sekarang hitung ada berapa angka di belakang koma. Oh, ada 1 angka nih. Kita hitung nih 1 angka, 1 koma. 0 di belakang koma itu tidak memiliki nilai, jadi bisa kita coret. Jadi hasilnya ini 314. Oke. Udah dapat nih, jadi hasilnya 314 cm persegi dikali 6 cm. Berapa hasilnya? Kalikan 6. Kita kalikan ya. 6 dikali 4 berapa? 24. Angka 2 atau angka 4 yang ditulis? Angka 4. 2-nya disimpan di sini. 6 dikali 1, 6. Ditambah 2, 8. 6 dikali 3, 18. Jadi volume kerucut dengan diameter 20 cm dan tinggi 18 cm adalah 1884 cm kubik. Perhatikan, untuk satuan volume selalu ingatkan dalam pangkat 3 atau dalam kubik. Semoga kalian bisa memahaminya. Saja akan lanjut masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan soal nomor 2 halaman 182. Sebuah kerucut, soal cerita ini, memiliki luas alas 314 cm persegi. Nah, ini bisa dihapus ya, sudah kalian catat. Ingatkan cara mengalihkan desimal. Oke, diketahui sebuah kerucut luas alasnya 314 cm persegi. Tulis, diketahui
luas alasnya sama dengan 314 cm persegi. Tinggi kerucut 18 cm. Tingginya sama dengan, saja ubah ya, menjadi 21 cm. Yang ditanya adalah volume dari kerucut tersebut. Perhatikan rumusnya. Di sini diketahui luas alas. Jadi kita gunakan rumus yang pertama. Karena kita tidak perlu lagi mencari luas alas yang sudah ada. Jadi tuliskan 1/3 dikali luas alas dari kerucut dikalikan tingginya. Sama dengan 1/3 dikali 314 cm persegi merupakan satuan luas dikalikan 21 cm. Seperti yang biasanya, kita akan sederhanakan pembilang dan penyebut. Di sini pembilangnya 21, penyebutnya 3. Sama-sama bisa kita bagikan 3. 3 dibagi 3, 1. 21 dibagi 3, 7. Jadi volume kerucut adalah 1 dikali 3,14 cm persegi dikali 7 cm. Kita akan kalikan 314 dikali 7. 7 dikali 4, 25. Salah ya, 28. 2-nya disimpan. 7 dikali 1, 7. Ditambah 2, 9. 7 dikali 3, 21. Jadi hasil daripada perkalian 1 dikali 314 kali 7 adalah 2198 cm kubik. Jadi volume dari kerucut pada soal cerita adalah 2198 cm kubik. Semoga video pembelajaran mengenai bagaimana cara menghitung volume kerucut bisa anak-anak pahami. Dan semoga kalian bisa mengerjakan latihan soal secara mandiri. Itu saja tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.